Kalaupun ada majikan yang suka menyiksa pekerjanya, berarti itu manusia biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi jongos di Malaysia kok bangga, jadi babu di Malaysia kok bangga. Kamu itu nasib kamu baik ya, kamu itu peka, kamu itu seakan membela Malaysia. Kamu itu tidak melihat para TKI disiksa, dibunuh. Sebentar. Saya jelaskan satu persatu buat sahabat-sahabat supaya tidak salah paham. Dan saya harap kalian tenang semuanya, tenang ya, tenang. Kalaupun memang TKI di sini dibunuh semuanya, saya pun juga sudah terbunuh. Nyatanya berjuta-juta TKI di Malaysia juga masih hidup. Jelas saya jelaskan ya. Ini satu saya jelaskan. Kemudian kalau ada TKI Indonesia yang disiksa oleh majikannya, berarti itu majikannya sangat biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Ya kan? Jadi saya tidak membela Malaysia, saya di sini sebagai penengah tengah. Saya ini warga dari Indonesia, saya ini juga cinta Indonesia loh. Jadi kalian tuh jangan istilahnya memojokkan saya. Seolah-olah saya bekerja di Malaysia, kalian tuh memojokkan saya supaya intinya apa ya? Apakah saya salah jika saya bekerja di Malaysia? Apakah istilahnya saya hina jika bekerja di Malaysia? Bekerja dimanapun itu kita tetap jadi jongos. Bekerja di Eropa pun juga tetap jadi babu. Tidak ada langsung bekerja di Taiwan, di Jepang, di Korea, di Australia kita jadi bos, tidak ada. Semuanya jadi babu, ya kan? Kalau semuanya jadi bos, ya kan? Terus dunia apa bisa berputar? Terus ada yang komentar lagi begini, kayak tidak bisa cari kerja aja di Indonesia, kok jauh sekali kerja di Malaysia cuman nanam terong. Bagaimana ya, saya jelaskan ya. Namanya orang mencari rezeki ya, namanya orang mencari rezeki itu tidak kira di negara mana, intinya kita berusaha memperbaiki ekonomi, ya kan? Kalau di Indonesia setakat cari makan bisa, tapi kan saya kan ingin juga memperbaiki ekonomi keluarga saya. Apalagi anak-anak saya sudah besar, nantinya juga butuh biaya untuk sekolah, ya kan? Terus di sini saya jelaskan, sudah jelas semua kan? Apa belum? Kalau belum saya jelaskan lagi ya, biar paham semuanya. Kalaupun ada majikan yang suka menyiksa pekerjanya, berarti itu manusia biadab. Ya kan, itu manusia biadab, manusia jahat. Pastinya seluruh para sahabat dari Malaysia pastinya tidak setuju jika ada majikan yang jahat seperti itu. Pastinya bisa merusak nama baik Malaysia. Sedangkan yang melakukan hanya beberapa orang atau segelintir orang saja ya. Sedangkan orang yang baik masih banyak. Sedangkan para pekerja Indonesia di sini yang diperlakukan dengan baik masih banyak. Jadi kalian jangan langsung mengecam semuanya. Gara-gara satu kesalahan kalian langsung ukur semua seluruh Malaysia jahat, kejam. Jangan. Itu tidak bagus, tidak baik. Kita ini negara bertetangga. Alangkah indahnya kalau kita berdamai. Ya kan? Paham? Mudah-mudahan kalian paham semuanya ya. Jadi saya di sini konten saya tidak batu api atau konten saya tidak melaga-lagakan. Saya hanya ingin Indonesia dan Malaysia itu berdamai, tidak usah bergaduh-gaduh di sosial media. Apa sih yang digaduh-gaduhkan, kan juga tidak ada untungnya. Lihat terus nanti kalau biasanya sih kalau saya berkata seperti ini biasanya pada memojokkan. Tuh TKI itu banyak yang disiksa, kamu itu buta. Terus TKI banyak yang dibunuh, kamu itu pura-pura tidak melihat. Masya Allah, tolonglah kalau komentar itu dijaga, jangan seperti itu, ya kan? Udah tak jelasin, kalaupun memang ada majikan seperti itu, berarti majikan itu biadab. Mudah-mudahan majikan itu segera ditangkap. Kalau memang ada yang
merasakan seperti itu, cepet-cepet keluar dari situ langsung lapor. Lapor di mana? Ya lapor di polis di Raja Malaysia. Kalaupun memang langsung dapat siksaan harus cepet-cepet keluar. Kalau minta tolong pun pasti akan ditolong warga di sini. Kalaupun memang benar-benar mendapat penyiksaan, itu pasti saya yakin pasti akan ditolong oleh warga dari Malaysia, pasti. Lah kenapa kamu kok bilang pasti bang? Lah saya sudah merasakan ya, bercampur dengan masyarakat sini. Kalau minta tolong pasti akan ditolong ya, pasti, saya yakin. Wah abangnya kok membela Malaysia banget. Saya tidak membela. Saya berbicara apa adanya, sejujur-jujurnya yang saya rasakan, saya alami selama bekerja di Malaysia. Itu pengalaman saya. Dan di sini juga saya akan memberitahukan informasi yang sering tanya, gajinya berapa sih? Gajinya berapa? Kok bangga sekali, seakan-akan gajinya besar. Ya memang gajian saya tidak besar, tapi alhamdulillah bisa mencukupi untuk keluarga. Jadi saya di sini saya jelaskan semua ya. Yang tadi masalah-masalah komentar-komentar apa-apa sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan teman-teman paham bahwa tidak semuanya di Malaysia itu terus jahat, terus istilahnya apa? Kejam-kejam, seram-seram, itu tidak semuanya ya. Dan pada hari ini saya mendapatkan gaji, sebetulnya kalau dicampur dengan lemburan saya atau overtime saya lebih dari 2.000 ringgit. Tapi sekarang saya terima berapa ya? Terima 1.000. Tapi alhamdulillah karena saya sudah pinjam duluan ya. Jadi gaji saya sekitar 2.000-an. Berapa bang 2.000-an kalau uang Indonesia? Jadi kalau 2.000-an uang Indonesia itu sekitar berapa ya? Sekitar 7 jutaan. Tapi ini saya hanya menerima separuhnya karena saya udah pinjam duluan ya kan. Jadi saya jelaskan, tidak usah tanya lagi. Wah kok banyak sekali. Ini ya alhamdulillah, tapi ini perlu berkeringat, panas-panasan ya kan, baru dapat ini. Ya kalau tidak berkeringat, tidak panas-panasan, ya mana dapat ini. Ya kalau malas-malasan, jangan harap dapat ini. Kalau malas-malasan tanya kok aneh-aneh. Lah abangnya itu loh tanya-tanya sendiri kok dijawab-jawab sendiri. Oh iya lupa. Tapi ini sebuah pelajaran buat para sahabat-sahabat ya, bahwa untuk mendapatkan ini harus kerja keras, panas-panasan, tidak boleh malas-malasan, harus rajin dan ekstra kuat kerjanya. Jangan sampai kerjanya malas, karena kalau kerjanya malas hasilnya juga jelek. Kalau hasilnya jelek nanti bosnya bakal marah ke kita. Lah kenapa? Lah kerja sudah dibayar kok hasilnya jelek, ya pasti bosnya tidak puas. Makanya kalau kita bekerja itu harus rajin, semangat, supaya hasilnya indah dan berkah buat keluarga nafkahnya. Indonesia Malaysia serumpun, tetap rukun, jangan sampai tidak rukun ya. Ya nanti kalau tidak rukun apa jadinya? Masa dari dulu sampai sekarang masih saja kecoh. Tak habis pikir kalau kecoh terus itu maunya apa, mintanya apa, kok kecoh sini kecoh. Alah kecoh terus, nggak ada untungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan konten ini jangan lupa subscribe, like, and comment ya.